Apakah kamu pernah mendengar kisah yang luar biasa tentang perjalanan Nabi Musa bertemu dengan sosok istimewa yang dianugerahi ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut juga dengan ilmu laduni? Dalam surat Al-Kahfi, kisah ini menjadi pelajaran mendalam tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah bersama-sama. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Khidir ini seorang nabi atau seorang wali. Namun, yang lebih penting adalah kita memahami kisah ini sebagai pelajaran berharga. Peristiwa ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Diperkirakan 1200 sampai 1300 tahun sebelum Masehi. Kisah ini bermula dari sebuah riwayat dalam kitab hadis, salah satunya di Sahih Bukhari. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke suatu tempat guna memperoleh pengetahuan sekaligus meluruskan kekeliruannya. Kekeliruan itu bermula ketika Nabi Musa menyampaikan sebuah khutbah yang sangat mengagumkan, sehingga salah satu pendengarnya berkata, "Adakah yang lebih pandai dari engkau?" Nabi Musa menjawab, "Tidak ada, akulah yang terpandai." Secara logika, jawaban itu bisa dimengerti karena beliau adalah seorang nabi. Tetapi itu tidaklah benar apabila ditinjau dari segi ilmu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui segala sesuatu. Apa yang saya ketahui memang boleh jadi kamu tidak mengetahui, tetapi pasti ada yang kamu ketahui tapi saya tidak mengetahuinya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur sambil memberi Nabi Musa pelajaran. Para pakar berbicara tentang Nabi Musa dan kaumnya. Mereka itu berkata bahwa memang yang sangat menonjol dari Nabi Musa adalah kekerasan sikap dan keakuan. Sewaktu beliau meninggalkan kaumnya dan menitipkan pesan kepada Harun agar Harun memperhatikan kaumnya, Nabi Harun ternyata tidak mampu menghadapi kaumnya yang kemudian menyembah sapi atau patung anak sapi. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan menemukan mereka seperti itu, dia begitu marah sampai-sampai dia melempar kepingan-kepingan atau tulisan-tulisan yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menarik kepala dan jenggot saudaranya Harun. Ini memperlihatkan betapa kerasnya sikap Nabi Musa. Dan yang kedua, kita menemukan dalam Al-Quran sikap beliau yang keakuan, yaitu ketika Nabi Musa bersama umatnya dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke pantai Laut Merah. Kaumnya berkata, "Kita pasti terkejar." Nabi Musa menjawab untuk menenangkan kaumnya, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberikan petunjuk kepadaku." Bandingkan itu dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama sahabat beliau bersembunyi di dalam gua, sedangkan para pemburu beliau sedang berada di mulut gua. Abu Bakar begitu sangat cemas melihat keadaan itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat kita ini adalah ciri ajaran Islam. Itu sebabnya ketika kita sholat sendiri pun kita menggunakan kalimat jamak atau kita dalam bacaan surat Al-Fatihah. Itu yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Sayalah yang terpandai," keakuan dalam ajaran Islam tidaklah dikenal. Kalau Nabi menyebut kata "aku", itu selalu digabungkan dengan kelompok muslimin yang lainnya.
Disinilah Nabi Musa ditegur. Bukanlah kamu yang terpandai, ilmu itu banyak. Pergilah kamu ke suatu tempat pertemuan antara dua laut. Di mana itu? Ulama berbeda pendapat soal tempat tersebut. Namun yang terkuat adalah Teluk Aqabah di Yordania dan Suez di Mesir. Itu adalah pertemuan dua laut. Pergilah kamu ke sana. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang dari hamba kami. Maka Nabi Musa begitu mendapatkan perintah ini, dia langsung berangkat bersama seorang anak muda yang merupakan pembantunya atau budaknya yang bernama Yusha bin Nun. Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Saya akan berangkat menuju pertemuan dua laut ini, dan saya akan terus-menerus mencarinya walaupun harus menghabiskan waktu bertahun-tahun." Ini merupakan tekad Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kepada Nabi Musa bahwa nanti ikan yang mereka akan makan atau ikan bakar yang mereka bawa akan masuk ke laut. Maka berjalanlah kamu, wahai Musa. Di tengah perjalanan mereka beristirahat dan Nabi Musa pun tertidur. Anak muda itu dalam kondisi letih, dia tiba-tiba melihat ikan yang mereka bawa itu meloncat ke laut. Karena Nabi Musa tidur, dia tidak mau membangunkan Nabi Musa, dan dia ingin memberitahu Nabi Musa setelah Nabi Musa bangun. Setelah Nabi Musa bangun, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa meminta makan siang. Beliau berkata, "Coba bawa ke sini makan siang kita. Mari kita makan. Kita berjalan cukup jauh hari ini." Ketika siang itu, pembantu tersebut baru ingat kejadian yang dia alami tadi. Dia pun menyampaikan itu kepada Nabi Musa. Maka setelah itu mereka pun kembali ke tempat di mana ikan itu tercebur ke laut. Setelah di sana Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah yang Allah anugerahi ilmu. Ketika bertemu, Nabi Musa berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar supaya engkau mengajariku sesuatu yang menjadikan aku memperoleh petunjuk tentang kebenaran?" Khidir menjawab, "Kamu tidak akan mampu mengikuti saya karena kamu tidak mengetahui apa yang saya lakukan. Kamu tidak bisa bersabar. Ilmu kamu itu adalah ilmu syariat, sedangkan ilmuku itu adalah ilmu ladunni." Nabi Musa berkata, "Saya ikut. Saya akan bersabar. Saya tidak akan melanggar." Nabi Khidir mengatakan, "Oke, baik, silahkan kalau begitu." Berangkatlah mereka berdua. Lalu mereka menyewa perahu. Di tengah perjalanan, Khidir melubangi perahu tersebut. Nabi Musa dalam tinjauan syariat berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu merusaknya?" Begitu. Khidir berkata, "Bukankah saya sudah berkata bahwa kamu tidak akan bisa bersabar dengan saya?" Maka Nabi Musa pun meminta maaf. Mereka berangkat lagi. Lalu mereka bertemu dengan anak kecil. Lalu Khidir membunuhnya. Lalu Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu menyembelih anak ini? Anak ini tidak ada salahnya." Khidir mengatakan, "Bukankah saya telah mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa bersabar denganku?" Tegurannya yang kedua ini agak keras dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Maka Nabi Musa pun meminta maaf. Lalu mereka berjalan lagi, dan bekal mereka sudah habis. Mereka minta bantuan kepada warga yang mereka lewati, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang pelit, tidak mau memberikan makanan sedikit pun kepada Nabi Musa dan Khidir.
sama sekali tidak diberikan. Lalu mereka berdua menemukan tembok yang akan runtuh. Lalu Nabi Khidir membangun tembok yang akan runtuh tersebut. Di sini Nabi Musa sudah tidak sabar lagi. Nabi Musa berkata, mestinya kita minta upah saja untuk membangun tembok ini. Maka Nabi Khidir pun berkata, ini adalah perpisahan antara aku denganmu, karena kamu sudah melakukan kesalahan sebanyak 3 kali, dan 3 itu adalah banyak. Dan Nabi Khidir pun menceritakan alasan Nabi Khidir melakukan itu. Saya melakukan itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu yang saya bocorkan itu karena di depan sana ada petugas-petugas kerajaan yang menyita semua perahu yang baik. Maka saya membocorkan ini agar ketika bertemu petugas-petugas tersebut, perahu ini dibiarkan dan tidak disita. Diriwayatkan bahwa ketika perahu itu dibolongi, datanglah seekor burung yang meneguk setetes air laut. Lalu Khidir berkata, ilmumu dan ilmuku dibanding ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sebanyak apa yang dicicipi oleh burung ini. Adapun anak yang saya bunuh karena orang tuanya itu beriman, nanti kalau dia dewasa, dia akan mengganggu orang tuanya, bahkan bisa mengantarkan orang tuanya kepada kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk membunuhnya. Adapun tembok ini saya bangun karena di bawah tembok ini ada harta karun yang ditanam oleh orang tua anak yatim tersebut untuk anaknya. Kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Kalau bangunan itu rubuh, maka harta karun itu akan ditemukan oleh orang-orang sekitar rumahnya, sehingga anak yatim itu tidak mendapatkan apa-apa. Itulah penjelasan dari hal-hal yang aku lakukan yang dimana kamu tidak mampu sabar menghadapinya. Mungkin ini saja pelajaran dan kisah Nabi Musa dan Khidir yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa kita petik dan ambil hikmah darinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.